Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Familia Lutfi Anita akan mempresentasikan tentang perencanaan kebutuhan material. Yang akan saya bahas di sini, yang pertama ada perencanaan biaya overhead pabrik, yang kedua pembebanan biaya overhead pabrik, yang ketiga perhitungan tarif BOP, dan yang keempat ada harga pokok produksi. Yang akan saya bahas yang pertama, perencanaan biaya overhead pabrik. Perencanaan biaya yang baik harusnya dipusatkan pada hubungan antara tingkat pengeluaran dengan manfaat yang diperoleh dari pengeluaran tersebut. Anggaran biaya biasanya dibuat bersamaan dan digabungkan dalam sebuah rencana yang disebut rencana harga pokok produk. Anggaran ini memerlukan semua biaya yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung atau melalui alokasi, untuk setiap produk. Tiga anggaran pokok yang relevan dengan produksi ini mencakup 1. Anggaran biaya bahan mentah. 2. Anggaran tenaga kerja langsung yang merinci kuantitas dan biaya yang direncanakan dari tenaga kerja langsung. Yang ketiga, anggaran biaya overhead pabrik yang meliputi rencana untuk semua biaya pabrik selain bahan mentah langsung dan tenaga kerja langsung. Selanjutnya, pembebanan biaya overhead. Pembebanan biaya overhead pabrik clean cost konsep adalah cara mengalokasikan BOP, di mana BOP bagian jasa secara langsung dialokasikan ke bagian produksi sesuai proporsi pemakaian jasanya. Di sini menggunakan metode alokasi langsung atau direct allocation method. Dalam metode ini, BOP Departemen Jasa dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh Departemen Jasa hanya dinikmati atau dimanfaatkan oleh Departemen Produksi, dan tidak ada Departemen Jasa lain yang memakai jasa tersebut. Di sini ada contoh kasus untuk metode alokasi langsung. CVHAM mengolah produknya melalui dua departemen produksi, yakni Departemen Proses 1 dan Proses 2, dan ditunjang oleh dua departemen jasa, yaitu Departemen Jasa Listrik atau yang disebut X dan Departemen Jasa Pemeliharaan Mesin yang disebut Y. Seluruh tenaga listrik dan pemeliharaan mesin sepenuhnya digunakan oleh Departemen Produksi dengan proporsi sebagai berikut yang bisa dilihat di dalam tabel. Perkiraan besarnya BOP untuk masing-masing departemen adalah Proses 1, 180 juta, Proses 2, 200 juta, Proses 3, 150 juta, Jasa X, 30 juta, dan Jasa Y, 60 juta. Tentukan BOP dianggarkan setelah alokasi dengan menggunakan metode alokasi langsung. Berikut ini adalah cara penyelesaiannya. Selanjutnya ada perhitungan tarif BOP. Tarif BOP diperlukan dalam rangka penentuan harga pokok produksi. Berdasarkan penentuan biaya BOP untuk masing-masing bagian, maka dapat dihitung tarif BOP dengan cara membagi BOP dianggarkan dengan tingkat kegiatan di masing-masing departemen. Penentuan tarif biaya overhead pabrik dilaksanakan melalui 3 tahap berikut. Yang pertama, menyusun anggaran BOP. Dalam menyusun anggaran BOP, harus diperhatikan tingkat kegiatan yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran BOP. Yang kedua, memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Setelah anggaran BOP selesai disusun, maka langkah selanjutnya adalah memilih dasar yang akan dipakai untuk membebankan secara adil BOP kepada produk. Dasar pembebanan ini dikenal sebagai satuan kegiatan atau satuan penghitung, yakni satuan yang dipakai untuk mengetahui jumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh bagian produksi dan bagian jasa dalam rangka proses produksi. Yang ketiga, menghitung tarif BOP. Setelah anggaran BOP selesai disusun dan ditentukan besar satuan kegiatan, maka langkah terakhir adalah menghitung tarif BOP dengan rumus sebagai berikut. Jumlah BOP dianggarkan sama dengan tarif BOP dikali tingkat kegiatan yang direncanakan. Selanjutnya yaitu harga pokok produksi. Penentuan biaya produksi dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan untuk menentukan unsur-unsur biaya produksi. Terdapat dua pendekatan dalam penentuan biaya produksi. Yang pertama, full costing. Full costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi yang terdiri dari biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Yang kedua, variable costing.
Variable costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Informasi tentang harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi manajemen untuk yang pertama, menentukan harga jual produk, yang kedua, memantau realisasi biaya produksi, yang ketiga, menghitung laba rugi perusahaan, yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.